Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece chapter 996 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di sekitar Menara Unou, tempat di mana Otama datang menolong Usopp dan Nami. Sebelumnya, Usopp dan Nami bertarung melawan Pejuan dan Ulti, tapi Usopp dan Nami bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan nyawa Nami sempat berada dalam bahaya karena hampir menerima sundulan lagi dari Ulti. Untung saja, Otama muncul tepat waktu. Dia bersama Komachio berhasil menyelamatkan Nami. Kali ini diperlihatkan Usopp juga telah ditolong, karena baik Nami maupun Usopp telah berada di atas punggung Komachio. Keadaan Usopp lebih parah dari Nami, terlihat dari luka fisik yang dia derita, bahkan tengkoraknya sampai retak. Ternyata bukan cuma membawa Komachio, Otama juga membawa babon besar yang dinamakan Hihimaru. Babon tersebut memakai pedang sebagai senjata dan mencoba menyerang Pejuan. Otama meminta Hihimaru untuk menahan Pejuan dan Ulti selama 3 menit. Mungkin Otama memperkirakan 3 menit cukup untuk menjauh dari sana. Otama sepertinya akan memiliki peran penting dalam perang ini karena dia bisa menggunakan Kibi Dango untuk menjinakkan para pengguna buah iblis Smile sehingga mereka akan menuruti perkataan Otama. Nami bingung dan bertanya mengapa Otama bisa berada di pulau Onigashima. Otama pun menjawab dia naik ke kapal musuh. Nah, ini cukup menimbulkan pertanyaan apakah Otama naik kapal bajak laut hewan buas, bajak laut Big Mom, atau mungkin ada pihak lain juga yang telah sampai di Onigashima. Mungkin bajak laut Kurohige atau angkatan laut. Cerita kemudian beralih ke tempat lain, tepatnya di tengah lorong Menara Unou. Di sana, Yamato sedang bertarung melawan pasukan yang dipimpin oleh Sasaki. Sebenarnya mudah saja bagi Yamato untuk melawan pasukan itu, tapi Yamato mendapatkan kesulitan karena dia harus bertarung sambil menjaga Momonosuke dan Shinobu. Dua orang itu menjadi beban sehingga Yamato tidak bisa bertarung dengan bebas. Melihat keadaan, Shinobu menyarankan agar Yamato pergi membawa Momo dan meninggalkan Shinobu. Shinobu sudah siap mati asal Yamato bisa menolong Momo. Namun dengan tegas Yamato menolak karena menurut Yamato, Kozuki Oden tidak akan melakukan hal semacam itu. Kemudian Sasaki berkata bahwa Yamato tidak akan bisa mengalahkannya sambil melindungi Momo dan Shinobu. Sasaki telah mencabut pedang, dia bersiap untuk mulai serius bertarung melawan Yamato. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi karena gigi Yamato berubah menjadi taring. Sasaki pun terkejut ketika melihat Yamato mengeluarkan taring seperti itu. Di sini menjadi jelas Yamato memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi makhluk tertentu. Kemungkinan besar itu adalah kekuatan buah iblis. Sepertinya buah iblis Yamato adalah Mythical Zoan Naga dengan model yang berbeda dengan naga Kaido. Jika kekuatan Kaido mengambil referensi dari naga Asia, maka kekuatan Yamato bisa jadi terinspirasi dari naga Eropa. Namun ini masih sebatas teori karena Yamato belum sempat berubah seutuhnya. Tiba-tiba Franky berlari ke arah mereka karena dikejar oleh salah satu Numbers yang bernama Hacha. Rupanya Yamato mengetahui bahwa Franky adalah salah satu kru dari Luffy, bahkan dia pun tahu bounty Franky sebesar 94 juta berry. Di sana Hacha mencoba memukul Franky menggunakan gada besi, tapi Franky berhasil menghindar sehingga tercipta lubang besar di lantai. Yamato kemudian mendapat ide untuk meminta Franky menahan Sasaki dan pasukannya agar Yamato bisa membawa pergi Momo dan Shinobu. Yamato bermaksud kabur melalui lantai bawah, tapi sebelum itu dia memberikan serangan kuat kepada Hacha. Serangan itu bernama Narikabura dan membuat Hacha langsung tumbang. Setelah Hacha tumbang, Yamato segera pergi dari sana sambil membawa Momo dan Shinobu. Di tengah lorong Menara Unou, tersisa Franky dan Sasaki beserta pasukannya. Itu artinya Franky akan bertarung melawan Sasaki. Nah, dari pertarungan ini, kita akan mengetahui apakah Franky sudah setara dengan Tobiropo atau belum. Sementara Yamato membawa Momo lari, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Menurut Yamato, Momo adalah orang yang akan membawa dunia menuju fajar.
Dalam manga chapter 987, Kinemon juga berkata bahwa Luffy adalah orang yang akan berdiri di puncak lautan, dan Fajar pasti akan datang ke Wano Kuni. Jadi, yang akan membawa Fajar bagi dunia ada dua orang, yaitu Luffy dan Momonosuke. Mungkin ini representasi dari Goldie Roger dan Kozuki Oden. Kemudian, cerita beralih ke lantai B2 dalam kastil. Lau bertarung melawan Gifters dan dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Lau menemukan satu buah poneglyph dan dia teringat perkataan Corazon terkait Klandi yang dianggap sebagai musuh alami para dewa. Lau juga teringat lagi perbincangan dengan Robin, di mana Lau mengatakan bahwa dia juga berasal dari Klandi. Lau berpikir Robin mengetahui sesuatu tentang itu, tapi ternyata Robin juga tidak tahu apa-apa, walau Robin sendiri mengaku tertarik dengan Klandi. Satu-satunya cara untuk mengetahui tentang Klandi adalah dengan mengikuti Road Poneglyph. Walaupun Lau telah berhasil menemukan Poneglyph, tapi itu hanya Poneglyph biasa, bukan Road Poneglyph. Lau pun bertekad akan menemukan Road Poneglyph karena dia sangat ingin tahu maksud dari takdir terkutuk yang dia miliki. Jadi, fokus Lau saat ini adalah menemukan Road Poneglyph agar misteri tentang Klandi bisa terjawab. Dalam chapter ini disinggung soal Fajar dan Klandi. Ini hal menarik yang membuat admin semakin yakin bahwa arti dari D adalah Dawn atau Fajar. Cerita beralih ke lantai 3 dalam kastil, tempat Kid dan Killer sedang berada. Kid telah menarik banyak sekali benda berbahan logam sebagai persiapan untuk melawan Kaido. Menarik banyak benda logam sama sekali tidak berlebihan, karena lawan kali ini adalah Yonko. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang besar. Sebelumnya, Kid sudah pernah kalah melawan Kaido, jadi sekarang dia akan mempersiapkan semuanya dengan matang. Setelah itu, panel memperlihatkan atap kastil, tempat Kaido sedang bertarung melawan sarung pedang merah. Memang benar, sarung pedang merah sangat kuat dan memiliki tekad yang luar biasa. Namun, Kaido adalah musuh yang terlalu tangguh. Diperlihatkan para sarung pedang merah sudah mulai tumbang. Hal tersebut tidak mengherankan karena dari awal kita memang sudah tahu bahwa sarung pedang merah tidak akan mampu mengalahkan Kaido. Mereka hanya bisa melukai Kaido, tapi pada akhirnya mereka kalah. Orang yang mengalahkan Kaido tentu harus Luffy, serta beberapa supernova yang lain. Di sekitar panggung pesta, Big Mom terbang melesat dan membuat orang-orang di sana terkejut. Namun, Big Mom bilang dia tidak ada urusan dengan orang-orang di situ karena dia sedang buru-buru pergi ke tempat di mana Kaido berada. Di panggung pesta, terlihat juga Chopper yang tubuhnya semakin dikuasai oleh virus iblis es. Bahkan sekarang salah satu matanya telah memutih. Sementara itu, di pertengahan lantai 2 dan 3 dalam kastil, Luffy masih terus maju bersama Sanji dan Jinbei. Luffy sangat terbantu karena para musuh berhasil diatasi oleh mereka berdua. Namun, tiba-tiba Sanji mendengar sesuatu yang menarik yang sepertinya adalah suara dari Black Maria. Sanji sulit untuk bisa tahan ketika tergoda suara perempuan. Ada kemungkinan Sanji akan pergi ke tempat Black Maria, yang mana itu akan sangat berbahaya. Black Maria adalah musuh, tapi Sanji tidak mungkin bertarung melawan perempuan. Kejadiannya akan sama seperti saat Sanji melawan Kalifa. Sanji akan dihajar habis-habisan tanpa bisa melawan, sehingga harus ada seseorang yang menggantikan Sanji untuk melawan Black Maria. Nah itu tadi, teori dan review One Piece chapter 996. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.